Terus datang ke sini tujuannya apa? Ada yang langsung punya masalah mungkin dengan usahanya? Biasanya itu. Biasanya itu ya. Datang itu penuh masalah biasanya. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya iya saja. Masalah. Oke, jadi teman-teman gini, saya sharing sedikit aja. Jadi kultum ya 7 menit 7 menit aja. Jadi karena memang maaf saya harus pulang, jadi malam ini saya pulang. Nanti yang kuat melek silahkan nunggu Prof Ibu, itu materinya jam 2 baru keluar. Jadi kalau yang kira-kira jam 2 terserah kuat, silakan pulang habis ini. Nah, daripada nunggu jam 2 materinya nggak keluar, mending langsung pulang. Monggo kalau mau pulang silakan. Jadi gini teman-teman, sedikit saya berbagi. Jadi saya di sini hanya awal beliau. Saya jabatannya pembantu, ya, pembantu rektor 3. Tadi yang Pak David itu pembantu rektor 4. Pembantunya harus yang diperjelas. Ya, jadi yang digarisbawahi pembantu. Jadi jangan bukan wakilnya, pembantunya. Terus pertanyaannya, ada pembantu rektor 2? Nggak ada, karena belum ada yang memenuhi kriteria. Jadi nggak ada lompat, gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang sudah punya usaha, yang punya usaha, semua udah punya berarti ya. Yang nggak punya nggak usah angkat. Terus datang ke sini tujuannya apa? Ada yang langsung punya masalah mungkin dengan usahanya? Biasanya itu. Biasanya itu ya. Datang itu penuh masalah biasanya. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya iya saja. Masalah. Oke, jadi teman-teman gini, saya sharing sedikit aja. Jadi kebetulan saya juga sering isi sama dengan beliau berdua. Kebetulan saya juga mentor di EU ya. Yang saya temui dari beberapa kelas yang diisi, kesulitan pertama bisnis itu adalah di 2 tahun pertama. Jadi teman-teman yang masih baru buka usaha, belum ada 2 tahun, bertahan. Karena 2 tahun itu adalah rakanya bisnis. Bisnis apa Bang? Jadi kalau teman-teman baru buka usaha, belum ada 2 tahun udah tutup, yang salah bukan usahanya, tapi teman-teman belum bisa melalui 2 tahun pertama. Nah, berikutnya ada 2 tahun berikutnya, yaitu 2 tahun teman-teman harus mulai berkembang. Permasalahannya adalah yang paling sering saya temui adalah ketika ditanya, kenapa kamu nggak punya karyawan? Coba saya mau tanya dulu, yang karyawannya 2 anak-anak, yang punya usaha yang karyawannya 2, 3, 4, oke, 5, 6, sih. Pertanyaannya sing ngangkat tangan ki duwe karyawan apa ora? Punya karyawan apa enggak? Yang karyawannya sing bosnya dhewe, karyawan dhewe, bayar dhewe angkat tangan. Ya. Permasalahannya pasti itu. Beberapa kelas yang saya isi itu pasti permasalahannya gaji karyawan karena apa? Nggak berani bayar. Benar? Benar apa benar? Mas, kenapa nggak mau bayar karyawan? Wah, nggak berani mas. UMR sini berapa? 2,3, 2,5 itu UMR ya. Pertanyaannya, siapa yang mewajibkan harus UMR? Pemerintah. Tetapi tentu itu ada ukurannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah usahanya gede, silakan ikuti UMR. Pertanyaannya, apakah harus UMR? Sementara kalian belum gede, ya harus gitu.
Jadi kalau kalian mau jadi pengusaha, rumusnya sederhana. Nek semua kamu kerjakan sendiri, hari kamu itu sekarang nggak bakalan jadi bos. Bayangkan kalau hari kamu itu megangi kamera sendiri, moto sendiri, ngerekam sendiri, bisa jadi yang sekarang? Nggak bisa. Silahkan tanya sama teman-teman yang sekarang sudah punya usaha banyak. Nggak, atau minimal teman-teman ada saudara atau teman yang sekarang punya atau berada, pasti dia punya karyawan. Nah pertanyaannya, kenapa kalian nggak bisa berani bayar karyawan? Permasalahannya pasti kepatok pada UMR. So mulai sekarang nggak usah patokan UMR dulu. Karena apa? Di luar sana itu banyak yang butuh pekerjaan. Kalian mau jadi pengusaha, tujuannya apa? Ya cuma supaya kalian bisa bantu pemerintah untuk mengentaskan pengangguran. Just it, udah itu doang. Kalau cuma kaya, nggak usah jadi pengusaha. Udah kerjaan boleh yang enak, punya posisi enak, pasti gajinya gede. Benar? Bedanya karyawan sama pengusaha cuma itu. Karyawan itu tugasnya untuk bayarin orang. Apa kemudian rugi? Berapa teman-teman yang saya mentoring ternyata ketika mereka membayar karyawan, bukannya malah yang tadinya 2 juta bayar karyawan 1 juta, kemudian tahun berikutnya dapat 1 juta, enggak. Yang jadi yang terjadi adalah punya omset 2 juta, profit 2 juta, bayar 1 juta karyawan, besoknya bukan 1 juta, besoknya malah jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan lebih. Bahkan saya di beberapa kelas saya sering bilang, pertanyaannya adalah kalau teman Anda tadi yang angkat 3 jari tadi, karyawan 3 tadi siapa? 3 ya Mas ya? 4 ya? Sekarang saya coba bantu hitung 4 kali UMR ya Mas? Anggaplah 2 ya? 2 sampai? 2,5. 2,5 kali 4? 2,5 kali 4? 10. Berani potong kuping? Gak mungkin profit bersihmu 5 juta, gak mungkin kan? Gak mungkin, pasti gak mungkin. Dan setiap kali di kelas gak ada yang berani potong kuping, karena apa? Memang gak akan terjadi teman-teman. Jadi gini, punya profit 2 juta, kira-kira gini loh teman-teman, 2 juta itu 1 juta kira-kira cukup gak ya buat aku itu? Kalau udah cukup yang 1 juta, cari karyawan. Apa tugasnya? Kalian sekarang ngerjain apa? Aku bangun pagi, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Ya udah, yang 1 juta buat orang ngerjain yang kalian ngerjain terus dulu tadi. Sisanya baru kalian mikir. Kalau nggak gitu, sudah mikir untuk besok gimana, bayar karyawan gimana, pusing.